Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali ke Dipo Channel. Oke, Dipo Channel akan selalu memberikan informasi yang terbaik, yang menarik, yang mungkin dibutuhkan oleh salesman maupun customer kita. COVID-19 meluluhlantakkan seluruh sektor bisnis, mulai dari hulu sampai hilir, dan termasuk dengan bisnis kita sendiri, bisnis mobil baru, begitu juga mobil bekas. Di bulan Januari, Rekpol tercatat itu 2.543 penjualan mobil baru. Februari turun menjadi 2.153. Bulan Maret 2.080, kembali turun. April terjun lagi 1.809 unit. Kemudian Mei menjadi bulan yang paling parah, hanya 825 unit. Namun di bulan Juni lalu itu ada sedikit kenaikan menjadi 1.040 unit. Artinya penjualan mobil baru sejak Januari hingga saat ini itu belum kembali pulih dan betul-betul hancur. Begitu juga mungkin kita juga ingin tahu bagaimana penjualan mobil bekas yang ada di Provinsi Riau khususnya. Dan kali ini kita kehadiran Bang Eki Chandra, GM Showroom Arenka Automall, yang merupakan salah satu showroom terbesar di Indonesia, Bang. Di Indonesia boleh juga, di Riau terutama itu juga salah satu showroom yang paling besar. Sehingga kita mungkin bisa berbincang-bincang, mengupas bagaimana bisnis mobil bekas terutama di Provinsi Riau. Selamat siang Bang Eki. Selamat siang Bang. Apa kabarnya? Alhamdulillah. Mana sehat ya? Sehat-sehat. Sehat. Oke, siap. Bang Eki. Ya. Kita ingin tahu bagaimana kondisi penjualan mobil bekas di sebelum pandemik, pada saat pandemik sampai hari ini. Gimana kira-kira keadaannya? Untuk periode 2020 ya itu adalah sesuatu yang pertama kita pandang dari 2019 ya. 2019 penjualan di otomotif itu sangat menggiurkan. Sehingga di waktu kita buka di kuartal pertama di Januari dan Februari itu sangat tidak berpengaruh sama sekali. Tidak berpengaruh. Nah, angkanya juga bagus. Karena kan kalau kami di Yuskar ini kami menghitungnya itu penjualan market share untuk di mobil bekas itu kan adalah 50% dari new car. 50% Jadi ya. kalau seandainya new car itu 3.000, maka potensi di Yuskar itu ada 1.500. 1.500. Nah, kita kemudian di berapa persennya, ya kan? Ya. Dan kebetulan selama hampir dari Januari Februari itu kita masih berada di posisi 15% market share. Nah, masuklah ke bulan Maret. Bulan Maret di minggu pertama, minggu kedua juga masih oke, tidak ada masalah. Ya. Nah, problemnya muncul adalah di minggu keempat. Bulan Maret. Nah, bulan Maret minggu keempat di mana Indonesia mengumumkan ada yang sudah berdampak COVID-19 di Jakarta. Ya. Nah, karena ini menyangkut kondisinya adalah terjadinya di wilayah Jakarta yang merupakan basis perekonomian, basis kemudian supplier. Ya, karena kan kita juga banyak ngambil mobil bekas dari Jakarta. Nah, ini mulai bergemuruh dan kemudian finance mulai mendadak membatasi diri serentak. Benar. Nah, ya. Di yang situ, itu juga kita alami ya di mobil baru ya. Di situ karena apa? Karena biasanya setiap tahunnya H-1 sebelum Idul Fitri itu adalah euforia dari market. Benar. Itu dari kalender-kalender sebelumnya. Nah, di saat kita lagi mau semangat-semangatnya nih, menumpuk stok untuk kebutuhan Idul Fitri, mendadak situasi berubah drastis. Nah, ini memang agak membuat shock ya. Membuat shock di mana kita sudah menyediakan hampir 300 unit. Hampir 300 unit untuk kebutuhan sebelum Ramadan dan menjelang Idul Fitri. Nah, tapi terjadi wabah dunia yang tidak bisa kita elakkan. Namanya dari Tuhan ya. Nah, bencana sesuatu yang semua orang tidak mengharapkan, bahkan negara manapun juga tidak mengharapkan. Tapi inilah terjadi. Kemudian mulailah April mulai berasa kali itu. Ya. Berasa sekali, ditambah itu lagi. penurunan berapa persen dari penjualan?
penjualan di April di April udah langsung turun 70%. 70%. Karena regulasi dari finance itu tuh tiap hari berubah. Ya. Per 3 hari berubah. Oh, ada yang DP 25%, ada yang DP 30%, ada yang 35%. Ya. Ada yang tahun kendaraannya dibatasi gitu kan. Nah, pokoknya komplit gitu kan. Kita melihat ini adalah sesuatu yang tidak normal. Ini adalah sesuatu yang tidak normal, yang mana kita harus terus bergerak nih. Kita harus bergerak gimana untuk pangsa pasar itu jangan sampai lesu. Jadi bagaimana caranya supaya showroom tetap bisa survive nih? Kalau di kita mungkin di mobil baru itu memang sangat terasa sekali ketika perusahaan pembiayaan lari nih. Ya. Namun demikian mungkin kita masih terbatas dengan kondisi perusahaan pembiayaan yang memang masih ada yang memberikan dukungan kepada kita. Bagaimana kondisi di mobil bekas? Kalau di new car dengan mobil bekas itu adalah segmen yang berbeda tapi nyatu. Ya. Nah, dia berbeda tapi nyatu. Kenapa saya bilang berbeda? Karena kalau di new car, kalau kita sebagai konsumen itu hanya memilih warna dan tipe. Ya. Cuma mentok di dua itu. Oke. Kan? Kalau senal di mobil bekas itu multi. Ya. Tipe iya, branded iya, tahun iya kan. Ya. Nah, semuanya numpuk jadi satu kan. Nah, dalam kejadian April kita melihat adalah sesuatu yang tidak bisa kita prediksi sama sekali. Ya. Ditambah lagi PSBB pertama. Benar. PSBB pertama dilakukan oleh DKI Jakarta. Di situ kita juga udah boleh dikatakan kalau bahasa kata frustasi lah ya. Frustasi kenapa? Kalau sesuatu di Indonesia ini, kalau terjadi sesuatu yang terjadi di ibu kota, itu ke provinsi lain langsung terasa. Ya? Nah, begitu ini ya kita coba melakukan penetrasi sedikit-sedikit. Kemudian kita melihat apa sih yang dilakukan orang-orang atau sekelompok individu ataupun kelompok untuk berpikir gimana bisa mendrive ke konsumen. Nah, terjadilah penurunan dari Maret itu ke April itu drastis. Ya mengikutlah seperti mobil baru. Tapi di mobil bekas itu tuh udah duluan jatuh. Udah duluan jatuh di April itu. Kalau mobil baru mungkin kayaknya masih ada DODO lama yang mengalir. Kita baru bulan Mei. Nah, kalau kita di April, di April sudah langsung turun hingga 75% dah. Sudah turun. Ya itu tadi pertanyaan saya, kondisi begitu kan memang sudah given ya. Jadi artinya itu sudah diberikan kepada kita. Terus bagaimana caranya supaya kita tetap bisa survive nih, terutama di mobil bekas. Nah, di bulan April memang kita lagi berpikir dan kita harus memulainya itu mulai di Mei. Nah, di Mei kita mulai berpikir, kita mulai melihat sesuatu celah di mana mau tidak mau, suka tidak suka, pertama yang kita bermain adalah di teknologi. Media sosial. Okay. Kemudian kita mulai eksis habis-habisan nih. Karena kita mau bertarung menjelang Idul Fitri. Ya. Nah, kemudian ada lagi adalah bercermin kepada new car. Nah, gimana kondisi quality dari unit mobil bekas itu harus bisa menyamai kualitasnya new car. Oh begitu. Nah, karena saya lihat kan di new car tidak pernah mati akal nih kan, karena dia mempelopori pertama bermain medsos, kemudian kita juga memfollower ke activity ini, dan ternyata memang cukup bagus, cukup bagus, di mana yang biasanya tidak biasa kita lakukan, kita melakukan hal yang baru jadi ya kan. Nah, kita coba untuk melalui video call, kemudian mengirim video dengan kualitas yang bagus. Nah, kepada customer. Okay. Nah, di saat konsumen melihat itu foto dan video itu kita harus betul-betul membangun ketika unit itu kita showing ke rumah nasabah. Ya. Kalau itu kan tagline-nya kan di rumah aja gitu. Jadi kami yang bergerak, Anda di rumah saja. Ya. Nah, kita datang membawa unit itu gimana memang harus sesuai dengan foto dan video.
harus sama persis gitu ya. Bahkan jarak-jarak 1 kilo kita sudah membuat mobil itu karena perjalanan jauh, debu-debu semua itu kita cuci, diperbaiki. Nah, kita cuci, kemudian kita juga jamin juga mobil kita juga steril, semuanya kita disinfektan semua. Baru kita mengunjungi ke rumah nasabah. Artinya dengan kondisi begitu ada peningkatan. Itu berapa persen? Untuk bertahan. Untuk bertahan. Itu untuk bertahan. Bertahan. Nah, untuk mempertahankan angka yang April yang sudah turun kita pertahankan nih. Nah, karena kalau kita anjlok malah habis. Namanya karyawan juga mau dibayar kan, betul. THR semua ya kan. Yang terpikir oleh saya itu ini kan kelasnya showroom Bang Eki ini kan kelas showroom besar gitu ya. Itu bagaimana nasib yang kecil-kecil? Kadang-kadang di dunia used car ini ada dua, di mana ada yang pemain jatuhnya kalau kita bicara klasifikasi, ada yang tipikal pedagang. Nah, pedagang itu yang kategori showroom yang 1-2 pintu ruko, ataupun yang perorangan. Nah, kalau yang di atas itu namanya udah pengusaha bisnis used car. Nah, karena dia berpikir untuk berkembang dan berkembang. Nah, pola pedagang itu tuh karena dia biaya OPEX-nya kecil, kemudian dia juga sudah terbiasa tidak disupport leasing full all out, jadi dia penjualan 1-2 tidak berasa. Tidak terasa. Malah yang pedagang kecil ini yang tidak terasa. Pedagang kecil tidak terasa karena begitu dia jual satu, dia anggap lagi pandemi, kemudian dia tahan stok, dia tidak masalah karena dia cost-nya tidak begitu besar. Baik Bang Eki. Kita sudah tahu tuh kondisi bagaimana update dari penjualan mobil bekas. Menurut Bang Eki ini kapan kondisi ini akan berakhir? Apa yang kira-kira membuat ini bisa berakhir? Ini adalah sesuatu yang kemarin kita memprediksinya itu adalah di Agustus harusnya sudah go. Nah, tapi kita melihat kondisi Indonesia pada saat ini adalah justru menguatnya pandemi ini justru di bulan Juli. Nah, padahal sudah digaung-gaungkan untuk new normal, kemudian PSBB antar wilayah sudah dibuka, itu kita berharap di Juni kemarin puncaknya. Artinya di semester 1 juga, kenapa kita mikir semester 1? Karena finance juga mengukur performance di semester 1. Nah, kemudian kita berharap kita sama-sama growth untuk di semester 2, walaupun tidak seperti 2019 pastinya ya kan. 2020 ini kita mencanangkan arahnya ke yang lebih baik. Namun kalau kita lihat dari kondisi di 2 provinsi, DKI Jakarta kemudian Surabaya, ini 2 provinsi ini adalah penyumbang terbesar dari market share Indonesia. Nah, justru di sini masih nambah seribuan setiap hari kan. Wah, kalau ini yang kita khawatirkan malah kalau kita berpikir untuk berpikir normal, itu mau tidak mau angka prediksinya pasti di 2021. Artinya sekarang kita harus mengikuti nih event aja gitu ya. Jadi pasrah gitu. Bukan pasrah. Jadi ini skema kalau kita berbicara finance, penjualan lewat kredit, ini prestis ke peristiwa di mana used car di tahun 2002 sampai 2008, yang mana notabene dulu leasingan nggak banyak kan, hanya beberapa, dan itu semuanya segmennya adalah juga DP besar pada saat itu. Gitu. Jadi kita berkaca apa yang dilakukan orang terdahulu dari 2002 sampai 2008 itu apa, unit yang seperti apa, kemudian harus memilih konsumen yang seperti apa. Justru yang di saat itu yang kita bidik sekarang. Nah, jadi kita memang itulah gunanya ada sejarah kita anggap jas ini merah jas merah karena kita anggap waktu sejarah. Itu tuh nggak pandemi tapi leasing belum banyak belum banyak di Riau terutama kan, yang ada cuma berapa lah kan. Bagaimana kalau misalnya leasing atau pembiayaan itu merubah kebijakannya, kita bisa jadi normal nggak? Dirubah lagi kebijakannya nih? Sebetulnya kalau finance bisa memilah di mana provinsi mana yang lebih baik, kemudian di mana yang harus dikunci, di mana yang harus dikembangkan, yang punya opportunity, itu bisa bagus. Finance sendiri juga bisa bagus. Misalnya nih di Riau,
Di Riau kalau kita bicara angka COVID-19 dari kesehatannya itu justru lebih baik. Sangat baik dibandingkan provinsi tetangga. Nah, kemudian ekspektasi dari masyarakatnya sendiri juga animonya sangat tinggi. Nah, karena dia tidak tipikal kita di Riau ini adalah kan heterogen nih. Ya, bermacam-macam. Jadi mereka fightingnya itu lebih bagus. Bagus ya. Nah, justru kalau seandainya Finance ini melihat potensi Riau ini, itu malah bagus. Kalau dia rubah. Oh, kalau dia rubah seperti mungkin kondisi, tidak usahlah terlalu normal. Kemudian 50% lah mendekati normal. Itu bagus. Kita akan hidup lagi. Baik, itu harapan kita bersama ya. Kita akan hidup mungkin lagi. Baik. Bang Eki, terakhir mungkin ya. Pertanyaan dari kami ini, Dipo. Bagaimana sih sebenarnya harga jual merek Mitsubishi, Bang? Merek Mitsubishi mungkin karena dari dulu ya Mitsubishi tidak terlalu banyak varian. Dia justru banyak turunan seperti kita bicara Boldisa, L300. Pertama kompetitornya dia masih nomor 1. Jadi kebutuhan di kita ini masih banyak kebun. Kebun serta jangkauan geografis kita yang banyak mengandalkan produk Mitsubishi. Terutama di dua nih, kalau dari segi komersil nih, L300 sama Boldisa. Untuk purna jualnya, nah ini masih stabil. Stabil ya? Masih stabil. Kenapa? Ini berkebutuhan yang tidak bisa tergantikan. Nah, artinya kompetitornya ada, tapi dari masyarakat lebih menyukai di brand Mitsubishi. Itu dari segi passenger. Karena komersil. Komersil ya. Kemudian di passenger juga mereka tidak banyak varian. Terutama ya di Pajero. Pajero adalah backbone-nya dari Mitsubishi. Benar. Nah, dari dulu. Nah, bahkan di mobil bekasnya untuk saat ini malah itu yang laku. Malah ini yang laku. Mobil Pajero Sport adalah menjadi andalan juga di kita di used car. Gitu ya. Untuk saat ini. Pajero Sport. Jadi produk Mitsubishi karena dia tidak banyak varian dibandingkan branded yang lain. Dia masih oke. Masih sangat. Jadi bukannya karena kita mau menjunjung tinggi, tapi faktanya begitu. Siap. Mungkin demikian Bang Eki. Bincang-bincang kita pada kali ini. Kita mungkin coba cari lagi tema-tema yang lain yang kita juga bisa undang Bang Eki untuk bisa diskusi. Yang pasti mungkin kita sekarang di Provinsi Riau itu terus berjuang. Baik di mobil baru maupun mobil bekas. Kita terus juga membangun bagaimana kita juga bisa memberikan kontribusi kepada perusahaan maupun kepada pemerintah atau daerah kita sendiri gitu. Demikian bincang-bincang kita dengan Bang Eki Chandra, GM-nya Ringka Automall. Terima kasih atas perhatiannya. Jika ada komentar mungkin pemirsa boleh tulis di kolom komentar dan kami akan terus memberikan informasi yang terbaik. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dipo Channel.